Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas informasi hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dari rezeki, semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka diluncurkan oleh tim. Amin. Dan langsung kita kupas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan. Dan informasi hari ini yang pertama datanya dari Core Team, dan langsung kita kupas bersama apa isi informasi dari Core Team. Informasinya rekan-rekan ya. Apakah Anda seorang pionir dan pemilik bisnis yang menerima pay untuk barang atau jasa Anda? Ceritakan kisah Anda kepada kami dan beritahu kami apa yang dapat membantu meningkatkan pengalaman transaksi di kolom komentar di bawah. Jadi di sini tweetan dari Core Team tentang kontribusi apa saja yang sudah pionir berikan kepada Core Team, atau katakanlah acara-acara untuk mengisi fase enclosed mainnet ini apa saja, dan ini bisa dikirimkan ke Twitter Core Team atau membalas tweetan Core Team ini rekan-rekan ya. Jadi ketika ada pionir yang sudah melakukan barter, ada pionir yang sudah melakukan transaksi, bisa ditweetkan untuk membalas tweetan Core Team ini di Twitternya Core Team. Jadi untuk membalas ya, isi balasan itu adalah isi dari acara-acara yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan oleh pionir-pionir yang ada di seluruh dunia, dan bisa dikirimkan kepada Core Team melalui balasan tweetan kepada Core Team seperti ini rekan-rekan ya. Ini balasan tweetan kepada Core Team dan isinya apa. Jadi berpartisipasilah dengan antusias di mana lagi sistem bayaran jaringan pay dapat ditingkatkan. Jadi di sini ya, ini tweetan dan kontribusi dari semua pionir yang ada di seluruh dunia yang bertujuan adalah untuk membalas tweetan dari Core Team. Jadi banyak balasan dan isinya juga banyak harapan kepada Core Team ya. Demi Tuhan, buka mainnet dan kita akan melihat kegunaan pay yang sebenarnya Anda sudah menjadi membosankan dan stres karena sudah terlalu banyak waktu berlalu. Ini balasan dari pionir yang ada di seluruh dunia, itu salah satunya. Terus balasan-balasan yang lain masih banyak lagi ya. Seperti ini juga. Menggunakan koin Pi dalam aktivitas sehari-hari adalah hal yang kita inginkan. Yang membatasi pionir adalah masalah migrasi mainnet dan KYC. Saya harap Anda mengoptimalkannya untuk meningkatkan imigrasi dompet Pi per hari. Ini balasan tweetan kepada Core Team juga yang bertujuan supaya memperbaiki sistem KYC dan mensegerakan migrasi koin bagi mereka yang sudah melakukan KYC ya. Ini tujuannya adalah membalas tweetan dari Core Team. Dan banyak lagi tweetan balasan kepada Core Team lainnya yang tujuan adalah mengetuk hati Core Team supaya cepat menentukan nilai dan juga cepat memberikan statement kapan mainnet akan dimulai ya. Jadi yang satu tadi sudah mulai bosan karena belum dilaksanakannya open mainnet dan masih belum ada kejelasan bulan berapa, tahun berapa. Terus satu sisi KYC yang sudah selesai tapi belum migrasi koinnya ke walletnya, ke dompetnya. Ini kesempatan kepada para pionir yang punya unek-unek dan mempunyai dokumentasi bisa dibalaskan atau untuk membalas tweetan Core Team ini rekan-rekan ya. Dipersilahkan. Jadi seperti itu supaya didengar Core Team dan supaya Core Team bisa memperbaiki kekurangan atau sistem-sistem yang harus diperbaiki sebelum nilai ditetapkan dan open mainnet diluncurkan. Ini keluhan-keluhan ini supaya diungkapkan dan dibalas atau untuk membalas tweetan dari Core Team ini ya. Dipersilahkan jadi seperti itu.
kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya, yang berasal dari Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan dan Jepang pimpin kode Pi Network. Jadi di sini keterangan tentang node yang tertinggi, yang terbanyak di negara Korea Selatan dan di Jepang. Jadi seperti itu. Pi Network telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan meningkat node yang menunjukkan antusiasme global terhadap mata uang digital ini. Saat ini Korea Selatan memimpin dengan 31,686 node, diikuti oleh Jepang dengan 30,9494. Salah satu negara Asia Tenggara yang turut masuk 3 besar adalah Vietnam. Dikutip dari Crypto.Fin, Vietnam berhasil menjalankan 26,277 node dan Tiongkok di belakang dengan 22,817 node ya. Angka-angka ini bukti dukungan luas terhadap visi Pi Network di seluruh Asia. Jumlah node Pi yang mengesankan di negara-negara ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan jangkauan global, namun Pi telah menunjukkan dedikasi anggota komunitasnya. Terbukti bahwa Pi Network telah menyentuh hati orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi. Semuanya disatukan oleh visi yang sama untuk masa depan digital yang terdesentralisasi dan inklusif. Pemeringkatan node ini merupakan bukti kekuatan komunitas Pi Network. Komitmennya untuk membuat mata uang digital dapat diakses oleh semua orang. Jadi di sini informasinya node tertinggi itu dicapai oleh Korea Selatan, disusul oleh Jepang ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang memimpin node tertinggi adalah Korea, susul Jepang, Vietnam, Cina, Singapura dan negara-negara lainnya. Di sini Indonesia tidak nampak atau masih peringkatnya masih di bawah ya, jadi tidak nampak di sini. Ini tingkat paling rendah Bulgaria peringkat 20 dan setelahnya nanti di bawah-bawahnya ini banyak negara-negara termasuk juga Indonesia. Ini 20 negara tertinggi dalam peringkat node ya. Jadi 20 negara besar peringkat penambangan melalui node tertinggi di sini ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan banyaknya informasi yang setiap hari berkembang dan setiap hari ada informasi yang bisa kita bahas, ini percepatan dari penetapan nilai dan permanen diluncurkan ini bisa menjadi bahan evaluasi core team, di mana tidak membuang-buang waktu secara percuma, karena sebelum diluncurkannya permanen dan penetapan nilai, perbaikan sistem dilakukan dan semuanya itu adalah untuk mematangkan utilitas jaringan, atau katakanlah untuk mempererat, mematangkan ekosistem jaringan Pi Network ya. Di satu sisi semua hal yang dilakukan oleh core team ini perlu dukungan dan juga perlu kontribusi masukan. Jadi core team juga memutuskan segala hal itu dengan evaluasi, tidak syukur memutuskan. Meskipun dia pencipta, tapi mereka butuh pionir untuk menjadi bahan evaluasi. Kalau memutuskan satu hal, katakanlah untuk memutuskan nilai atau memutuskan apa manage ya, itu adalah perlu evaluasi bahan-bahan yang diperoleh dari pionir. Dan untuk saat ini core team membutuhkan kontribusi berupa acara-acara atau katakanlah sesuatu hal yang berbau Pi Network yang dilakukan oleh pionir dan bisa ditweetkan atau dibalaskan kepada core team di Twitter. Ini kesempatan buat kita yang punya unek-unek dan kesempatan pada pionir yang mempunyai masalah, bisa disampaikan langsung ke Twitter untuk membalas tweetan dari core team ya. Jadi seperti itu. Oke lah rekan-rekan semuanya ya. Jadi informasi hari ini seperti itu, bahwasanya core team memberikan kesempatan kepada pionir yang mau berkontribusi dan membalas tweetan core team di Twitter, dipersilahkan apa saja, yang penting intinya unek-unek atau bentuk kontribusi acara-acara
yang bisa diberikan kepada core team dan menjadi bahan evaluasi core team ya. Terus yang kedua, bahwasanya noda tertinggi dicapai oleh Korea Selatan, disusul Jepang dan negara-negara yang lainnya. Yang jelas di angka 20 besar negara penambang dengan noda itu adalah Korea Selatan, disusul Jepang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.